Kita bersyukur kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di tengah suasana stay at home, tidak membatasi dan tidak menghalangi hadirat Tuhan di tengah umatnya. Mari kita, umat Tuhan, untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik, kita mau berikan kepada Tuhan. Haleluya. Kebenaran
Kristus? Apakah kesesakankah? Tidak ada. Bayang-bayang mautkah? Tidak ada. Karena firman Tuhan katakan, di antara semuanya itu siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tentu tidak ada. Karena kita lebih daripada orang-orang yang menang, amin. Yes, amin. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita, mari ucapkan terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Mari katakan Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu
Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang senantiasa limpah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, mujizat selalu ada, mujizat selalu nyata dalam kehidupan kami. Sebentar kami rindu diberkati firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang hari ini akan Tuhan sampaikan kepada kami, biar membangun manusia rohani kami, sehingga manusia rohani kami Tuhan semakin kuat. Manusia rohani kami semakin hebat di dalam Tuhan. Silahkan Bapa, kami buka hati kami untuk berfirman Tuhan, sehingga firman-Mu yang hari ini kan kami sambut benar-benar memberkati kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Kami sambut dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, saya percaya firman Tuhan yang hari ini kita akan dengar bersama-sama akan memberkati kita semua. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema khotbah saya membangun kerohanian yang sehat. Beberapa saat sejak terjadinya COVID-19 ini, saudaraku, di perumahan kami, saya temukan banyak tetangga itu mulai pada berolahraga. Yang dulunya tidak pernah berolahraga, mereka semua berolahraga. Ada yang lari-lari kecil, ada yang jalan kaki, ada bahkan yang lari terus. Sampai akhirnya saya ikut-ikutan mereka. Saya tanya, beberapa mereka saudaraku yang berolahraga, saya tanya kenapa kok sekarang berolahraga? Dia bilang biar tidak kena virus. Kalau tubuh kita sehat, virusnya tidak bisa masuk di dalam tubuh kita. Wah saudaraku, ternyata sehat itu penting banget. Sehat itu perlu banget saudaraku. Karena memang sehat itu ternyata mahal. Ya. Saudara, dan memang sejak saya ikut olahraga bersama-sama dengan tetangga-tetangga, saya juga menikmati hasilnya juga. Maka ternyata Paulus juga menyampaikan perkara sehat rohani juga. Ada sehat jasmani, ada sehat rohani. Orang-orang Kristen perlu membangun kerohanian yang sehat, saudaraku. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana bisa membangun manusia rohani kita ini supaya sehat. Ya. Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 perkara yang hari ini saya ingin bagi buat saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ada 3 perkara, bagaimana membuat kerohanian kita ini bisa tetap sehat, sehingga kita tetap kuat. Kalau rohani sehat, jasmani juga pasti akan sehat. Karena dampak kerohanian itu mempengaruhi kehidupan jasmani juga. Orang yang rohaninya tidak sehat, saudaraku, kadang pikirannya juga sudah bisa tidak sehat juga. Karena kalau kerohaniannya sehat, perkataannya pasti juga sehat. Cara berpikirnya juga pasti sehat. Hari-hari ini saya temukan saudaraku banyak orang mulai ketakutan.
Banyak orang khawatirnya itu sangat-sangat tinggi sekali. Makanya perlu kerohanian yang sehat. Ada 3 perkara yang saya ingin bagikan. Yang pertama saudaraku, bagaimana supaya kerohanian kita jadi sehat. Ayat yang ke-25 dikatakan firman Tuhan, Paulus berkata, saudara-saudara doakanlah kami. Pernyataan Paulus ini menekankan suatu tekanan yang begitu hebat mengenai doa. Doa kita itu mempengaruhi kehidupan kita, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, kalau hari ini kita sedang lebih banyak di rumah. Itu artinya bahwa Tuhan itu ingin mendapat kesempatan supaya kita suka dekat dengan Tuhan. Doa ditulis hanya 3 huruf, DOA. Tapi kerap kali banyak orang tidak sanggup untuk melakukannya dengan konsisten, melakukannya dengan komitmen, saudaraku. Kenapa? Ternyata di tengah-tengah huruf di DOA ini ada huruf S-nya. Apa itu huruf S-nya? S itu bicara tentang setan. Ya, jadi pencemaran rohani mengenai doa ini, jangan dikira setan tidak turut ambil bagian, saudara. Kerap kali anak-anak Tuhan tidak mau diajak doa. Kenapa? Karena ada huruf S. Jadi dibaca dosa. S-nya itu setan. Setan bukan yang diseset metune ketan, bukan. Tapi setan benar-benar iblis yang membawa manusia supaya manusia jauh dari Tuhan. Ya. Saya bersyukur saya dibangun oleh Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Thomas Didi Mustanto. Saat saya bertobat, awal pertama bertobat, saya temukan gereja JKI Hosana, saudaraku. Saya temukan ada 1 ayat yang hari ini membangun hidup saya. Rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi begitu saya bertobat, dididik oleh Bapak Pendeta Thomas Didi Mustanto, diajak doa terus. Tidak hanya doa pagi, tidak hanya doa malam, tapi doa puasa juga, saudara. Dan saya bersyukur lewat jam-jam doa yang saya ikuti, kerohanian saya mulai terbangun. Saya bisa mendapatkan benar-benar kesehatan secara rohani yang luar biasa. Ya, maka doa itu seperti tumbuhan yang butuh air. Air itu bicara tentang doa. Tumbuhan yang menemukan mata air, tumbuhan itu pasti akan hidup. Tumbuhan itu pasti akan sehat. Saudara, saya di rumah suka tanam-tanam. Ada pohon yang saya tanam, yang konon katanya tidak usah disiram pun akan tetap hidup. Tapi yang ini memang harus butuh air yang banyak. Saudara, saya lihat tumbuhan yang banyak orang bilang tidak usah disiramin pun akan hidup. Ya memang hidup, tapi tidak ada pertumbuhan apa-apa. Beda dengan tumbuhan yang saya siramin pagi, siang, malam, pokoknya saya ingat saya siram terus. Hari ini bertumbuh dengan baik. Dan kelihatan seger, kelihatan sehat. Saudara, makanya penting sekali orang Kristen harus berdoa. Amin. Karena Paulus juga mengajarkan pernyataan ini. Dia membangun jemaat Tuhan itu dibangun dengan kuasa doa. Doa itu mendatangkan kuasa yang hebat, kuasa yang luar biasa. Orang Kristen yang tidak pernah berdoa, saudaraku, hari ini pasti jiwanya akan tertekan. Kalau sudah tertekan, bisa kena S3, stres, stroke, selesai. Ya, makanya yuk ini kesempatan buat kita dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus juga menghimbau kepada kita. Kalau Anda baca di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama, Tuhan Yesus juga menekankan
dengan berdoa tidak jemu-jemu. Artinya tidak boleh bosan. Anak Tuhan diajak doa kerap kali tidak mampu, tidak mau, saudaraku. Sebenarnya bukan bicara tentang bisa atau tidak. Kuncinya mau atau tidak. Apalagi di situasi yang seperti sekarang ini. Harus banyak berdoa. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, harus berdoa. Ya. Orang yang berdoa, makanya saudaraku jemaat-jemaat yang baik yang ada di Roma, baik yang ada di Efesus, Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-30 firman Tuhan berkata, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Jadi Paulus terus menekankan tentang doa ini karena membangun kerohanian yang kuat itu tidak bisa lewat jalan lain kecuali lewat doa. Pengaruhnya sangat hebat, saudaraku. Saya ingat pesan Pak Thomas. Kerap kali saya diutus pelayanan kemanapun, hal yang Pak Thomas pesankan kepada saya selalu berkata, kamu harus sebelum pelayanan, begitu sampai di tempat itu, kamu doa puasa. 3 hari 3 malam. Jangan pelayanan dulu. Duduk diam di dekat kaki Tuhan. Saya aminkan, saya pegang. Kerap kali sebelum saya melanjutkan pelayanan, saya awali lewat doa-doa terlebih dahulu. Dan hasilnya ternyata betul. Saudara, kuasa doa itu mendatangkan mukjizat. Tidak ada amin? Amin ya. Kuasa doa bisa mendatangkan mukjizat. Saya ingat banget, saya pelayanan di Bandungan itu namanya Selondur. Malam-malam, saudaraku, waktu itu saya diutus pelayanan ke sana. Saya nginep di sana, saya doa puasa dulu di gereja. Waktu saya doa di gereja, malam itu rasa suasananya panas, padahal namanya saja Bandungan. Di Bandungan itu tempatnya sejuk, enak. Tapi waktu itu di dalam gereja panas, gerah saya. Akhirnya saya berdoa di situ. Waktu saya berdoa ternyata kuasa si jahat ingin mengacaukan pelayanan saya minggu besok, minggu paginya. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan itu menyertai saya. Dan Tuhan berkata, kelilingi gereja ini 7 kali. Jadi saya diingatkan seperti tembok Yeriko. Saudaraku, saya kelilingi 7 kali. Sembari saya memuji Tuhan, sembari saya menyembah Tuhan, saya kelilingi terus, saya doa dengan peperangan, saudara. Dan hasilnya saya nikmati. Pagi itu ada orang waktu sedang ibadah. Ada dukun yang datang di situ. Dan dukun itu ternyata sedang peperangan dengan dukun yang lain. Dan dukun ini ternyata mengalami kekalahan. Datang kepada saya pada waktu itu. Dia menghadapi sakit penyakit. Dan waktu itu dia berkata, aku terima mujizat dari Tuhan. Jadi doa itu bisa mendatangkan kuasa mujizat. Amin. Jangan sepelekan doa, saudaraku. Jangan sepelekan doa. Kerap kali anak Tuhan diajak doa pagi, bilang tidak bisa bangun pagi. Diajak doa malam ngantuk. Diajak doa puasa kena emah Pak. Maka tinggal satu doa yang menanti, doa penghiburan. Makanya selagi Tuhan beri kesempatan kepada kita, ayo bangun manusia rohani kita lewat jam-jam doa. Amin. Yang kedua, saudaraku, pernyataan Paulus bagaimana supaya bisa membangun manusia rohani yang sehat. Yang kedua, ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata, sampaikanlah salam kami
kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Ini bicara tentang persatuan tubuh Kristus. Saudaraku, untuk membangun manusia rohani yang sehat, mau tidak mau saudaraku, kita harus melibatkan persekutuan. Di tempat kita ada komsel. Saudara, lewat komsel inilah terkadang kita bisa mendapatkan berkat-berkat kerohanian melalui saudara-saudara kita yang lain. Makanya pertumbuhan kerohanian jemaat itu selalu ditandai kuatnya membangun persekutuan dengan jemaat yang lain. Maka di tempat kita ada satu pelajaran yang namanya HB, hidup berjemaat. Ayo yang sudah ikut DK, dasar kekristenan, lanjutkan lagi, masuk ke babak selanjutnya, yaitu hidup berjemaat. Itu membangun kita supaya kita membangun keintiman dengan saudara-saudara kita yang lain. Saudaraku, saya bisa terbangun kerohanian saya karena waktu itu saya tidak mau mengabaikan persekutuan. Persekutuan dimanapun saya datangi. Persekutuan rumah tangga di sini saya datang, di Ndargo saya datang, di Petelan saya datang, di Trogosari saya datang, dimanapun saudaraku. Karena saya ngerti, saat kita bertemu dengan saudara-saudara seiman, kita saling share, saudaraku, dari situlah nanti kerohanian kita akan terbentuk. Makanya Paulus menyampaikan untuk membangun persekutuan dengan tubuh Kristus yang lain. Karena memang hidup kita ini saudaraku, kita butuh orang lain. Ya. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang rohaninya bagus. Wah, pasti kita akan terbangun saudaraku. Ya, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang rohaninya enggak bagus, ya udah. Isinya resah dan gelisah terus yang diutarakan. Ya. Makanya saudara, penting sekali membangun kesatuan di antara tubuh Kristus melalui persekutuan. Ya. Ayo yang belum pernah ikut komsel, kami anjurkan jemaat JKI Usana, ikut komsel. Bangun komsel, bangun persekutuan. Ternyata persekutuan itu mendatangkan sesuatu yang hebat. Ya saudaraku, di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-26 ini jelas sekali. Karena gereja adalah keluarga Allah. Kita ada di dalam keluarga Allah. Saya bersyukur sejak saya bertobat ikut Tuhan Yesus, saya mendapat keluarga-keluarga baru, mendapat sahabat-sahabat baru. Dulu sahabat yang broken saudaraku, sekarang saya dapat sahabat-sahabat di dalam kerohanian yang bagus-bagus. Saya ditemukan, ya saudaraku, teman-teman yang bisa membangun iman saya. Lewat apa? Lewat persekutuan-persekutuan. Makanya saya bisa jadi seperti sekarang ini saudaraku. Ya, ternyata tidak hanya doa yang hebat, membangun persekutuan di antara tubuh Kristus yang lain, itu juga sangat hebat. Jangan sia-siakan saudara. Ya, ikuti persekutuan-persekutuan yang ada, pasti jemaat terbangun. Saya tuh senang sekali dengan komsel di tempat kita, itu yang ada di Komsel Bugen. Wah, begitu saya ikuti di Komsel Bugen ini saudaraku, wah saya bisa sukacita, saya bisa bercandaria. Apalagi kalau sudah ketemu Pak Ketuanya namanya Pak Agus saudaraku. Ya, Pak Agus itu kalau share firman Tuhan dicatat dulu, jadi dari awal sampai akhir saudaraku dibaca terus. Jadi yang lain itu dengarkan sambil senyum-senyum. Pak Agus bacain terus jadi sambil senyum-senyum. Tapi yang saya kagum saudaraku, begitu Pak Agus amin, yang lain ikut amin, tidak mentertawakan. Sehingga komselnya itu jadi hidup. Saya ketemu dengan mbah-mbah di komsel, saudara. Kalau dikhotbahi kadang itu dolier-lier.
Tapi justru saya tuh terbangun. Saya diingatkan sama Tuhan. Jangan sepelekan mbah-mbah yang di komsel itu kadang dengar firman Tuhan sembari mbak tidur-tidur. Ternyata ada satu cerita, justru rumahnya itu sudah disiapkan Tuhan lebih besar loh. Pada waktu ada seorang hamba Tuhan khotbah tentang rumahnya di surga. Rumahnya kecil, di surga rumahnya kecil. Dia ketemu dengan mbah-mbah yang kadang di gereja, kadang di persekutuan, dengar firman Tuhan, tidur, diajak nyanyi ya tidur. Ternyata rumahnya di surga malah besar. Pendetanya ini protes sama malaikat. Malaikat, kenapa rumahku lebih kecil? Padahal aku yang pelayanan. Mbah itu tidur terus di gereja, mbah itu tidur terus di persekutuan. Malaikat berkata, kamu enggak ngerti? Kamu bisa khotbah bagus, nyampaikan firman Tuhan dengan bagus. Itu mbah itu sedang berdoa. Ngertimu dia tidur padahal dia doa dengan Tuhan. Wih, pendetanya bertobat saudara. Ya. Maka penting banget, yuk bangun keintiman satu dengan yang lain. Di antara anggota-anggota tubuh Kristus. Lu kalau anggota tubuh Kristus ini bisa berjalan dengan baik, seiring seirama saudaraku, memang beda-beda, ya kan? Anggota tubuh ini beda semua, tidak ada yang sama lah. Coba kalau anggota tubuh ini diciptakan sama semua, mata kabeh, ini mata, wah itu bukan manusia, alien. Ya, makanya ini pernyataan Tuhan yang harus hari ini, yuk kita tingkatkan, membangun persekutuan tubuh Kristus. Yang ketiga, ayat yang ke-27, saudaraku, apa yang disampaikan Paulus, ayat yang ke-27 dikatakan, demi nama Tuhan aku meminta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Bagaimana membangun kerohanian yang sehat tidak hanya lewat doa, tidak hanya lewat membangun kesatuan tubuh Kristus. Tapi yang ketiga ini penting sekali. Bangun firman Tuhan. Hidupkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Paulus berkata, biar firman itu menjadi daging di dalam kehidupan kita. Makanya penting sekali firman Tuhan, saudaraku. Kita butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang mengubah kehidupan kita. Saya bisa bertobat, saya bisa berubah karena firman Tuhan yang selalu saya baca. Firman Tuhan yang selalu saya renungkan. Firman Tuhan yang selalu saya tangkap di dalam hidup ini. Itu mengubah kehidupan saya. Makanya Mazmur pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi keberhasilan kita, kesuksesan kita tergantung dari firman Tuhan yang kita terima. Kita menyambut firman Tuhan dengan baik, firman itu akan bekerja dengan baik. Ayat terakhir Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Tangkap firman Tuhan pagi hari ini. Membangun manusia rohani yang sehat. Doa, persekutuan, dan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bukan dengan kekuatan kita, tapi semua karena Tuhan yang memampukan kita untuk memiliki kekuatan dan kesehatan ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku
Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Akan tanganmu jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan masuk di dalam hati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan membangun manusia rohani kami. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita semua. Kami berdoa Tuhan, dan tidak jemu-jemunya terus berdoa agar pemulihan atas bangsa kami Indonesia segera terjadi, melewati semua pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari semua virus dan sakit penyakit. Kami percaya Engkau bukan hanya pulihkan Indonesia, Engkau juga akan pulihkan dunia ini Tuhan. Engkau menyembuhkan kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis yang telah berjerih lelah, berjuang sampai hari ini. Tuhan akan menolong, memberi kekuatan, kesehatan kepada keluarganya apabila ada dari antara mereka yang menjadi korban dari keganasan virus COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa beri kekuatan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi mereka semua. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai dengan aparat pemerintahan yang ada di daerah. Semuanya Tuhan, kami percaya boleh tetap sehati membangun negeri yang kami cintai ini, Indonesia. Indonesia yang jaya, Indonesia yang besar, Indonesia yang raya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa-desa, di pelosok-pelosok, di kota-kota, dimanapun mereka semua berada. Tuhan juga akan menolong mereka. Di tengah-tengah kesulitan, krisis ekonomi yang terjadi hari-hari ini, Engkau tetap memelihara hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Karena mereka adalah biji mata-Mu Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, semuanya dicukupi. Segala kebutuhan dan keperluan kami sudah Tuhan sediakan. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani. Terlebih kami, ciptaan Tuhan yang paling mulia, kekasih-kekasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa untuk gereja di mana kami beribadah bersama-sama, GKI Hosana, pos-pos PI yang ada di GKI Sugihmanik Ringin Pitu, GKI Bandung Worship Center yang ada di Bandung, GKI yang ada di Siefong Nongjang, Desa Fujian Tuhan. Engkau juga memberkati, semuanya boleh bertumbuh. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik hamba-Mu bersama dengan keluarga, Bapak Pendeta Onesimus Mariono dan keluarga yang sudah menjadi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau juga menolong hamba-Mu ini, pakai dengan luar biasa, makin dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Pendeta Yusuf Nasri, Bapak Ibu Gembala yang ada di Bandung, Bapak Gunawan dan Ibu Lydia Dewayani, Tuhan juga akan menolong, mengurapi dalam pelayanannya, dalam bisnisnya Tuhan, keluarganya, kesehatannya. Demikian juga Ibu Shopping yang ada di Fujian, Tuhan akan menolong dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada di sana. Juga gereja GKI Hosana yang ada di Pederesan, yang ada di Puri Eksekutif ini. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan gedung yang ada. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan. Kami percaya semua indah pada waktunya. Karena pertolongan kami datang dari Tuhan
yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan dengan penuh sejahtera. Kami arahkan hati kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Dimanapun engkau berada saat ini, beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan sekali lagi angkat kedua tanganmu, mengucap syukur untuk segala kasih setia pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita, karena Dia Allah yang setia. Dia pasti sediakan jalan keluar, dan pasti Dia akan menolong tepat pada waktunya. Terimalah anugerah berkat rahmat kemurahan kasih setia dari Allah Bapa di surga. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin, menyertai dan menolong kita semua dalam pekerjaan, pelayanan, studi, putra-putri kita, masa depan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, sampai selama-lamanya. Yang berharap kepada Tuhan katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.